Halo semuanya, kembali lagi. Video ini akan ngebahas soal discussion guide atau biasa bahasa kerennya kita sebut dengan DG. Sedikit berbeda dengan survei, kita melakukan user interview itu biasanya settingnya lebih casual. Jadi settingnya cukup santai dan mengalir. Biasanya setting kayak gini tuh lebih nyaman buat responden untuk cerita soal pengalaman dia. Makanya, DG itu dibuat bukan untuk jadi penentu pasti alur diskusi, tapi lebih untuk jadi reminder, topik, dan pertanyaan apa aja yang mau kita cover. DG juga bisa diiterasi, terkadang mungkin kita nggak yakin sama daftar pertanyaan kita atau alur yang enak kayak gimana. Jadi kita ngerekomendasiin untuk dites dulu dalam satu sesi pilot interview sebelum dibawa ke sesi interview yang sebenarnya. Tergantung dari profil-profil responden yang mau kita interview, biasa aja kita butuh lebih dari satu DG. Contohnya, mungkin kita mau interview responden dari customer kita sendiri, tapi ada juga customer dari kompetitor lain. Nah, bisa aja pertanyaannya nggak sama, jadi kita harus siapin 2 DG yang berbeda. Yang terakhir, tiap researcher biasanya punya gayanya sendiri untuk bikin DG. Ada yang suka bikin detail banget, tapi ada juga yang bikinnya cukup brief aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ini tergantung dari gaya masing-masing researcher. Tapi yang penting, pertanyaan dan topik yang mau kita cover terjawab di sesi interview tersebut. Untuk memulai bikin DG, kita lihat lagi dari tujuan riset kita dan key research question yang mau kita jawab. Nanti dari sana, kita coba turunin dan breakdown ke pertanyaan-pertanyaan lebih kecil, terus kita baru susun alurnya. Ini alur yang biasa kita gunain. Biasanya kita mulai dulu dari perkenalan diri, kita siapa, tujuan risetnya ini mau ngapain, dan mungkin kita juga akan kasih tahu kalau data dari interview ini nggak akan disebarluaskan. Terus kita lanjut, mulai dari pertanyaan yang ringan, mungkin kita mau lebih kenal dulu siapa responden kita dan sedikit profile checking. Baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik buat menjawab key research question kita. Dan terakhir nggak lupa, kita akan wrap up sesinya untuk ngomong terima kasih dan kita juga akan ngasih numerasi kalau misalkan disediakan. Tipikal pembagian waktu dari alur discussion guide-nya akan terlihat seperti ini. Tentu kita akan bermain lebih lama di pertanyaan-pertanyaan penting. Please be mindful about the time karena kita mau menghargai juga waktu dari responden kita. Nah, di dalam notes, teman-teman bisa lihat contoh discussion guide yang dibuat untuk studi kasus rumah sakit ibu dan anak. Ada 3 profil yang mau kita interview dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Kita ambil contoh yang pasien dengan tujuan untuk cari tahu soal kebutuhan, ekspektasi, dan tantangan mereka dalam mengunjungi rumah sakit. Jadi discussion guide-nya kita mulai dengan introduction diri kita sedikit, dan ada juga profile checking dari responden. Nah, di pertanyaan spesifiknya, kita coba mulai minta dia untuk inget-inget dulu nih pengalaman dia waktu awal mau melahirkan sampai akhirnya melahirkan di rumah sakit dan bahkan perawatan setelah melahirkan. Jadi kita coba breakdown tahapan-tahapan dia dalam mengunjungi rumah sakit dan pelan-pelan building up stories from the experiences waktu mengunjungi rumah sakit tersebut. Nah, itu udah persiapan untuk bikin discussion guide. Sekarang teman-teman coba untuk bikin satu discussion guide untuk profil responden yang teman-teman udah tentuin. Di video berikut, kita bakal bahas soal bagaimana untuk menjalankan user interview.